Pagi ini saya membawa berita baik kepada Anda. Bahwa ada second chance. Katakan second chance. Sekali lagi katakan second chance. Ya, kesempatan kedua. Katakan semua kesempatan kedua. Jadi mari kita langsung sambung daripada where we left before. Dalam Hakim-Hakim 16 kita akan sambung. Tapi yang sedihnya lagi di sini bukan hanya dia dibelenggu, bukan hanya dia buta, bukan hanya dia di penjara. Ujungnya dia mati. Tapi semua kita satu hari akan mati, setuju? Ready untuk mati? Apapun sebelum mati kita mau mempergunakan kesempatan kedua yang daripada Tuhan untuk bangkit sekali lagi. Katakan bangkit sekali lagi. I want to speak prophetically untuk setiap yang hadir pada hari ini yang mungkin sudah berada dalam situasi kondisi Samson ini yang sudah sepertinya terpenjara. Sudah lama kehidupan Anda begitu saja. You're not moving forward. You got stuck in your life. Tetapi ada berita baik, that is the second chance. Ya, mari kita baca bersama Hakim-Hakim 16 ayat 23 sampai 30. Saya minta bakal pastor Brother Elvin untuk baca. Di dalam Hakim-Hakim 16 ayat 23 hingga 30. Sesudah itu berkumpullah raja-raja kota orang Filistin untuk mengadakan perayaan korban sembelihan yang besar kepada Dagon, Allah mereka, dan untuk bersukaria. Kata mereka, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita Samson musuh kita. Dan ketika orang banyak melihat Samson, mereka memuji Allah mereka sambil berseru, telah diserahkan oleh Allah kita ke dalam tangan kita musuh kita, perusak tanah kita, dan yang membunuh banyak teman kita. Ketika hati mereka riang gembira, berkatalah mereka, panggillah Samson untuk melawak bagi kita. Samson dipanggil dari penjara, lalu ia melawak di depan mereka. Kemudian mereka menyuruh dia berdiri di antara tiang-tiang. Berkatalah Samson kepada anak yang menuntun dia, lepaskanlah aku dan biarkanlah aku meraba-raba tiang-tiang penyangga rumah ini, supaya aku dapat bersandar padanya. Adapun gedung itu penuh dengan laki-laki dan perempuan, segala raja kota orang Filistin ada di sana, dan di atas sotoh ada kira-kira 3.000 orang laki-laki dan perempuan yang menonton lawak Samson itu. Berserulah Samson kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku dan buatlah aku kuat sekali ini sahaja, ya Allah, supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku itu kepada orang Filistin. Kemudian Samson merangkul 2 tiang yang paling tengah penyangga rumah itu, lalu bertopang kepada tiang yang satu dengan tangan kanannya dan kepada tiang yang lain dengan tangan kirinya. 30. Berkatalah Samson, biarlah kiranya aku mati bersama-sama orang Filistin ini. Lalu membungkuklah ia sekuat-kuatnya, maka rubuhlah rumah itu menimpa raja-raja kota itu dan seluruh orang banyak yang ada di dalamnya. Yang mati dibunuhnya pada waktu matinya itu lebih banyak daripada yang dibunuhnya pada waktu hidupnya. Oke, terima kasih. When failure is not the end, bila kegagalan itu bukan berakhirnya segala-galanya. Ini berita baik untuk kita yang perlu kita dengar. Mungkin ada di antara kita fikirkan, no, this failure is the end of me. Berita baik bagi kita. And that is the second chance yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita lanjutkan. A second chance is not about reliving the past. Kesempatan kedua itu bukan, kita baca bersama di bagian bawah itu kisah Samson ini. 1, 2, 3. Kesempatan kedua bukan 1, 2, 3. Tahu gak di mana baca? Ada gak? Oke, boleh baca bersama. 1, 2, 3.
Kesempatan kedua ini yang saya mau kongsikan kepada kita pada pagi hari ini, it's not about reliving atau menghidupi kehidupan yang lama kita. Supaya kita menikmati, enjoy. Supaya Samson kembali menikmati kehidupannya berfoya-foya. But the second chance I'm talking this morning is about how you surrender your life, menyerahkan kehidupan Anda kepada Tuhan supaya rancangan tujuan Tuhan yang awalnya dalam kehidupan Anda itu dapat tergenapi dalam kehidupan Anda. Haleluya. Are you ready for that? Anda siap untuk itu. Samson waktu dia dinyatakan sebelum dia dikandungkan, Tuhan berbicara kepada mamanya bahwa anak dalam kandunganmu ini akan menjadi pembebas bagi umat Israel daripada musuhnya. Itu adalah rancangan Tuhan, tujuan Tuhan bagi kehidupan Samson. But somehow bila Samson sudah membesar dan dia dilengkapi dengan kuasa pengurapan daripada Tuhan, dia mempergunakan kehidupannya dengan sia-sia. Dia fikirkan he is strong and he can face challenges or even temptation dalam kehidupannya. Dia memilih jalannya sendiri. Dia pergi berjinak dengan musuhnya. Banyak orang Kristen demikian. She thought that she is strong. Sehingga papanya katakan kepada dia, tidak adakah perempuan di Israel ini boleh jadi istri kamu? Kenapa harus kamu mengambil pasangan daripada yang lain? Bapak Ibu Saudara yang sekasih dalam Tuhan, pada pagi hari ini, itu permulaan dalam kehidupan Samson yang makin lama, walaupun memang Tuhan tetap akan pakai dia, tapi in the end karena dia berterusan daripada satu perempuan kepada satu perempuan kepada satu perempuan, akhirnya tidak selalu ada second chance. Tetapi hari ini kita akan lihat Samson yang akhirnya terperap dalam penjara, terikat dan buta, cannot do anything anymore, but somehow di hujung bab ini, ayat yang kita baca tadi, he called unto the Lord. Ini yang saya mau tarik perhatian kita. Bagi kita pada hari ini, siapapun kita, kalau Anda bertindak seperti Samson yang sudah dalam keadaan at the bottom of the pit, dalam keadaan yang gagal, sangat-sangat dalam sudah jatuh, dia berseru kepada Tuhan. Ini yang mau kita berikan perhatian. Dan waktu dia berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab, Tuhan menolong dia, Tuhan memenuhi tujuannya dalam kehidupannya. Ini yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan Anda, yang Tuhan rencanakan waktu dia menebus Anda melalui Yesus Kristus, supaya Anda bangkit dan memenuhi panggilan Tuhan di dalam kehidupan Anda. Haleluya. Beri ketepukan untuk Tuhan. Kita perhatikan pada pagi hari ini, when people celebrate your fall, sama seperti Samson ini, itu tahukah saudara bahwa iblis memang suka begitu, musuh kita memang suka begitu, untuk meraya, celebrate our fall. Musuh kita tidak senang melihat kita berhasil dalam kehidupan kita. Musuh tidak senang melihat kita berjaya dalam kehidupan kita, keluarga kita, karya kita. Iblis tidak senang melihat itu. They want to celebrate our downfall. They want to celebrate our brokenness. They want to celebrate our disunity. Keluarga kita dihancurkan. Iblis itu suka merayakan itu. Jadi pada pagi hari ini, situasi-situasi yang kita sedang alami, Samson itu di sana, di dalam penjara, musuhnya, mereka berkumpul, they celebrate and they say, our God Dagon, ilah mereka, yang telah memberikan kemenangan kepada kita, yang telah mengalahkan musuh kita, si perosak ini, si pembunuh ini Samson. Mereka membesarkan dewa mereka. Do you know that the devil celebrate your disunity? The devil celebrate disunity di dalam keluarga Anda, di dalam bisnis Anda, di dalam kehancuran Anda, di dalam segala yang engkau tahu kerusakan terjadi dalam kehidupan Anda. Iblis celebrate itu. Tetapi dengar di sini, second chance yang Tuhan berikan kepada kita, itu terjadi
Dan diizinkan Tuhan di dalam keadaan di mana kita sampai ke tahap brokenness yang kedua itu. Are you at that point this moment? Tapi jangan tunggu sampai broken lah untuk ditolong Tuhan. Merinsak atau sakit. Sakit. So second chance, even at the point of brokenness. Dan brokenness itu untuk apa? Brokenness ini di sini adalah Tuhan mengizinkan supaya Samson merendahkan hatinya, menyadari bahwa kekuatannya bukan karena rambut panjangnya. Memang itu rahasia. Dia punya kekuatan yaitu rambut panjang. Dia pergi bongkar rahasianya kepada Delilah. Kalau rambut saya dipotong, hilang kekuatannya, betul? Kadang-kadang kita pikirkan, we can play game with the devil dengan musuh kita. We take for granted the anointing of God upon our life, the blessing of God in our life. Sehingga iblis ambil kesempatan. Sampai kepada akar sumber pertolongan kepada kita. Dia memang mau cut that. Tetapi dalam apapun terjadi, second chance datang kepada Samson. In his brokenness, in his helplessness, di dalam penjara, di dalam dia terikat, dia tidak dapat bergerak lagi. Karena dia memang terikat, dia buta, he just cannot move. In that situation, dia dihumblekan, dia direndahkan. Sehingga dalam keadaan demikian, firman Tuhan katakan, Mazmur 34 ayat 18 Inggris ya itu. Kalau bahasa Indonesia itu juga katakan Tuhan itu dekat dengan orang yang apa? Orang yang remuk hatinya. Kalau pada hari ini berita baik untuk kita semua. Kalau hari ini kamu dalam keadaan yang remuk, katakan remuk. Patah hati, katakan patah hati. Tuhan dekat dengan Anda. Itu berita baiknya. Ada amin? Lihat kiri kanan Anda. Kamu patah hati? Ada patah hati? Tuhan dekat dengan kamu. Nah, kalau kamu lihat ada yang sedih-sedih, kenapa? Patah hati kah? Putus cinta kah? Sebenarnya tidak ada harapan, but you encourage him, encourage her. God, kalau dia katakan, ayo sakitnya hati saya. That's the moment yang ditunggukan Tuhan untuk menyatakan bahwa dia sangat dekat dengan kamu. Haleluya. Karena pada waktu kita kuat, kadang-kadang kita tidak mau dengar teguran Tuhan untuk kita. But at the moment, we are at the lowest point of our life. Bila kita sudah dibuat begitu, tak dapat buat apa-apa lagi. Tuhan katakan, dia dekat dengan kita. Ada amin? Haleluya. Wih, orang tuanya susah sedikit mau naik sudah. Iya, ini sudah umur pensiun sudah saya ini. I love to see younger people rising up. Tuhan katakan, this is what the Lord says in Psalm. Dia katakan, the Lord is close to the broken hearted. So if today you are broken hearted di dalam ruangan ini, and He save those who are crushed in the spirit. Dia katakan Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. This is the mercy of God. This is the love of God. Ini yang Tuhan nyatakan bahwa Dia lihat keadaan Samson. Dia sangat dekat dengan dia. He is just waiting for Samson to call back unto him. Hari ini Tuhan juga sedang menantikan engkau di dalam keadaanmu yang terbelenggu, dalam keadaanmu yang dipenjara, dalam keadaanmu yang sudah buta, dapat tidak dapat melihat masa depan lagi. Engkau tidak dapat bagaimana masa depan saya. Hari ini saya mau menyatakan, apabila engkau kembali berseru kepada Tuhan, Tuhan katakan, aku siap untuk give you a second chance to fulfill the purpose of God in and through your life. Berikan tepukan untuk Tuhan. Jadi Samson ini tadi, lihat di sini when God restore next, when God restore purpose. Saya mau bawa kita supaya kita ingat waktu Tuhan memulihkan. Waktu Tuhan memulihkan, He restore His purpose.
Dia memulihkan tujuannya bukan untuk kesenangan kita. Pagi tadi saya mengkongsikan satu kesaksian seorang sister. Dia bukan daripada gereja ini, tapi saya dijemput untuk melayani dia di hospital. Di hospital, mamanya bersama dengan dia. Dia tidak ada bapak. Dalam keadaan yang sakit. She's very young, 20 plus. Baru mulai kerja. Dan waktu sudah didoakan, dilayani dia sudah rasa lega, dia sudah secara spiritually. Mamanya beritahu dengan pastor. Apa yang sudah pernah kau alami. Dia mulai cerita. At least 5 to 7 times dia ada personal encounter dengan Tuhan. Tetapi karena keluarga ini, keluarga yang memang dalam keadaan yang bukan juga saya katakan masalah, tapi memang ada broken lah. Ada separation terjadi. So they were very down. Dan sister ini tidak pernah bangkit dalam kehidupannya untuk terlibat diri di dalam aktif pelayanan atau bersaksi atau menyatakan Tuhan, not involved with penglibatan secara langsung dalam pelayanan. Bila saya mendengar itu, banyak apa yang disampaikan memang real Tuhan itu kepada dia. But somehow dia tidak mempergunakan kesempatan untuk melibatkan diri di dalam pelayanan. Sayang sekali dari apa yang Tuhan sampaikan kepada dia tidak dikongsikan untuk menguatkan orang lain. Jadi saya berdoa kepada dia, Tuhan kiranya diberikan kesempatan kedua untuk dia sembuh daripada penyakitnya. Minggu selepas itu dia ke Kuching untuk kemo, the father treatment, father check up. Dan ternyata dia punya sakit itu merebak dengan begitu cepat, dibawa pulang ke sini. Lebih kurang 1 minggu lepas dia di sini, dia meninggal. Bila saya pikirkan, sayang sekali umur yang muda. But I believe dia bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya bila Tuhan mau restore pun, restore-nya itu untuk tujuannya, bukan untuk kita sendiri, untuk peluang kita menghidupi hidup kesukaan hati kita. Di dalam Tuhan mau restore, memulihkan ini, the hard truth adalah ini. Next slide. Ini hard truth. Tahu hard truth ini kenyataan. Hard truth itu adalah kebenaran yang berat lah, kira begitu. Maksudnya kesempatan kedua itu tidak selalunya bermaksud bahwa tidak ada konsekuensi. Kalau dosa tetap ada akibatnya, itu maksudnya. Dan juga kesempatan kedua yang Tuhan berikan tidak selalunya a perfect ending. Seperti mana cerita ini tadi. Maksudnya tidak sembuh. Memang pernah saya melayani dan doakan orang yang memang sudah sepatutnya mati. Tapi hidup, masih hidup. Ada. Itu memang saya katakan betul-betul Tuhan berikan second chance kepada dia. Dan mereka melayani Tuhan. Saya telah melihat itu. Jadi hard truth juga kesempatan kedua tidak selalunya bermaksud kembali mengubah masa lalu kita. It won't change. It may not happen. Dan juga hard truth itu juga kesempatan kedua tidak selalu bermaksud bahwa mencapai impian. Tapi puji Tuhan bagi Samson, Tuhan menggenapi tujuannya dalam kehidupannya. Dan hard truth lagi, kesempatan kedua tidak selalunya bermaksud membalas dendam. Samson diberikan kesempatan membalas dendam. Tapi jangan kata, Tuhan, saya mau balas orang yang melukai saya menyakiti saya, mau balas dia. God says forgive, katakan forgive. Kalau nantinya ada pemulihan bagimu, jangan cari Samson, dia kasih bunuh semua musuh dia. Raja-raja dibunuh. Tuhan beri kesempatan untuk saya membalas dendam kepada orang yang menyakiti, melukai saya. Yang menjatuhkan saya. Harap tidaklah. Okay? Samson itu, karena itu memang tujuan hidupnya. Untuk membebaskan umat Israel. Alright? Jadi itu yang saya mau sampaikan di sini. Bahwa second chance tidak seperti mana yang semestinya yang kita mau. Tetapi yang jelas adalah second chance yang Tuhan berikan adalah untuk menggenapi tujuannya bagi kehidupan saudara dan saya. Ada amin. Are you ready for that? Anda siap untuk itu?
bahwa Tuhan dapat memberikan peluang kedua kepada kita supaya melalui, boleh kita katakan, sisa hidup yang ada ini dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada amin. Beri ketepukan untuk Tuhan. Jadi pada pagi hari ini, saudara yang sekasih dalam Tuhan, God's grace is not about starting over, but finishing well. Katakan finishing well. Jadi kita baca bersama 1, 2, 3. Bila mana kita diberikan kesempatan kedua itu adalah anugerah Tuhan. Katakan anugerah Tuhan. God restore your business, God restore your health, God restore your family, God restore whatever has been considered as a failure, gagal dalam kehidupan Anda. Kalau Tuhan memulihkan, itu adalah anugerah Tuhan bagi kita. Kesempatan yang Tuhan berikan supaya kita dapat mengakhiri kehidupan ini dengan baik. Ada amin? Dan itu membawa kemuliaan bagi Dia. Ada amin? Nah, saudara yang sekasih dalam Tuhan, mari kita perhatikan bahwa apabila Tuhan melakukan itu adalah karena kita memilih untuk merendahkan diri kita dan berseru kepada Dia. Ini terjadi kepada Samson karena di ayat 28 dia berseru kepada Tuhan pada waktu mereka mau memanggil dia supaya dipertontonkan, supaya dia akan diperlihatkan jadi pelawak. Sebagai seorang raja yang tempat posisi yang terhormat. Sekarang ini raja-raja, musuh-musuh berkumpul untuk menjadikan dia tontonan. Can you imagine bagaimana embarrassingnya dia, memalukan keadaan dia. Sebagai seorang hakim Israel di situ. Bayangkan bagaimana harga dirinya. Dia dipermalukan. Di dalam keadaan dia demikian, dia tidak fikirkan hidup apa lagi. Cuma dia katakan, Lord, will you help me this one time. Mari kita bacakan di dalam ayat 28 itu. The second chance yang Tuhan berikan kepada dia. Boleh kita baca bersama ayat 28. Dia katakan begini. Berserulah Samson kepada Tuhan, katanya. Ya Tuhan Allah, ingatlah kiranya kepadaku. Remember me, Lord. Dia katakan. Dan buatlah aku kuat. Strengthen me. Sekali ini saja. Meaning dia lihat sudah tidak ada harapan dalam kehidupannya. He knows that very soon dia akan mati. Lepas dipertontonkan, there is a great possibility dia akan dibunuh. Buat apa untuk simpan dia? But with this one last chance, Lord, help me. Dia katakan begitu. Supaya dengan satu pembalasan juga kubalaskan kedua mataku yang sudah dibutakan itu kepada orang Filistin. He asked of the Lord. Pagi ini saudara yang sekasih di dalam Tuhan. Bila mana kamu sedang berada di at the bottom of the pit, in the darkest valley, lowest valley of your life. Call upon the Lord. Katakan call upon the Lord. Ini yang dilakukan oleh Samson. Sehingga Tuhan memberikan kesempatan kepada dia untuk menggenapi, to fulfill God's purpose in his life. Dan saya mau menyatakan pada pagi hari ini, di dalam keadaan situasi Anda pada hari ini, Anda memilih untuk berseru kepada Tuhan. Bukan pergi jumpa bomo, bukan pergi jumpa tukang tilik yang lain, bukan pergi cari pertolongan yang lain. Anda memilih untuk berseru kepada nama Tuhan Yesus. Berikan tepukan untuk Tuhan. Dan apabila dia berseru kepada Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa dia dapat kekuatan. Dia siapkan dirinya. Disuruhnya pembimbingnya itu meletakkan tangannya di kedua pilar kolom. Seperti inilah yang dirantai begitu. Dan kira-kiranya dia ada di tengah inilah, ini dua kan, dua tiang kan. Semua kita ini orang Filistin di dalam ini. Dan dia berdiri di sana. Dan pada waktu
Dia mengangkat kedua tangannya itu dan ditarik dua tiang ini. Orang yang dalam panggung itu semua. Karena bangunan itu roboh, semua yang ada di dalam mati. Dikatakan firman Tuhan di hujung hayatnya itu. Yang di dalam ruangan itu ada sekitar 3.000. Tetapi tercatat bahwa pada hari terakhir kehidupannya. Dia membunuh lebih banyak selama hidupnya jadi ketua bagi Israel. More than those he killed while he was alive. Wow, katakan wow. Saya rindu di hujung-hujung kehidupan saya. I see greater things happen in the ministry. I see more souls coming to the Lord. Sebelum Tuhan panggil saya. Mari saya mau mengajak semua anak-anak muda yang ada pada pagi hari ini. Yang masih muda. Jangan ikut sama seperti Samson. Yang pikirkan dia masih kuat. Yang pikir bahwa dia masih mampu. Saya mau katakan kepada kita. Supaya belajar daripada Samson. Supaya Anda mempergunakan waktu muda Anda. Terus obedient with God. And allow God to use you as His instrument to win the world. Amin. Jadi firman Tuhan berkata dalam beberapa ayat yang lain. Kisah para Rasul di dalam bab yang kedua ayat 21. Dan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 13. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Saya mau meyakinkan Anda yang hadir pada hari ini yang mungkin dalam keadaan Samson. Terbelenggu. Buta tidak dapat melihat masa depan dalam keadaan Anda hari ini. Dan juga terpenjara di situ. Berseru kepada Tuhan. Worship tim kita. Naik depan. Berseru kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan ada pertolongan. Katakan ada pertolongan. Through Jesus Christ, second chance is made possible. Melalui Yesus Kristus ini bagi kita hari ini, peluang kedua, kesempatan kedua itu dapat kita miliki, kita warisi. Karena orang yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Katakan ciptaan baru. Mungkin Anda katakan saya sudah lama terima Tuhan, tapi terobosan tidak terjadi. Mungkin juga terobosan tidak terjadi. I add on to this. Ada 4 perkara. Why we cannot progress in our spiritual life. 4 hal. Yaitu, this is about the lust di dalam kehidupan. Atau lust, nafsu. Yang boleh menjadi penghalang untuk kita maju di dalam kehidupan kita. Especially anak muda. Yang pertama, what is lust? Lust strong desire for something forbidden. Sesuatu yang terlarang tetapi engkau mengingininya. Faham? Nafsu, keinginan yang kuat untuk sesuatu yang terlarang. Itu menjadi penghambat besar. Itu menjadi sesuatu yang memenjara anak muda. Itu sesuatu yang mengikat anak muda. Change you. Sehingga engkau tidak dapat maju ke depan. Pertama adalah visual lust. Apabila Anda melihat sesuatu, engkau mengingininya. That is the visual lust. Yang kedua, I would have this in another mungkin preaching. Mental lust. Daripada mata, turun ke hati. Orang kata, tapi turun ke pikiran dulu. Masuk pikiran Anda. Sudah mulai menguasai pikiran Anda. Bukan lagi firman Tuhan yang menguasai Anda. Tapi that lust, keinginan yang untuk membuat dosa itu menguasai Anda. Dan daripada pikiran, dia jatuh ke hati. Sudah dia menguasai hati, semakin Anda kuat mau mengingini. Dan akhirnya physical lust. From visual lust. Dan pergi apa tadi? Pergi kepada mental lust. Dan after that apa jadi? Emotional lust. Sudah membayangkan. Dan akhirnya physical lust. Ini yang terjadi kepada Samson. Sehingga akhirnya itu menghancurkan kehidupannya. Anak muda pada hari ini, if you want to progress, if you want to fulfill God's purpose in your life, let us jauhkan ini daripada kehidupan kita. Kalau hari ini kita ada ini, yes. But do you know that every day
You are tempted with all the lust di dalam ini. Kalau anak muda, kamu lihat buka saja sosial media. Terus kan ada kan? Ada kan? Pernah tengok kan? Wih, luar biasa. Kau punya phone, ini bagus lah dia punya phone. Memang kudus dia punya phone. There's always yang mau menarik kita untuk membayangkan pornografi, seks semua di situ. This is forbidden. If you are not married, even married couple, they are bound by this. Sehingga they cannot progress dalam kehidupan mereka. Saya sebagai pastor pun melewati itu. But I learned one morning, saya diingatkan oleh ini. Because if I continue, I thought it is okay. Saya boleh fikirkan. But somehow Tuhan menegur saya. Kalau ya memang tidak salah mula kita dipikirkan it's okay, just biasa-biasa. But somehow as you continue from the eyes, dia akan mulai masuk ke mental Anda. Dan from mental Anda, dia mulai menguasai emosi Anda. Dan akan mulai membayangkan bukan istri Anda, orang lain yang dibayangkan. Dan in the end, bila ada peluang yang datang, you will fall into that sin. And you will never progress. Pastor-pastor pun kena juga. So, there's nobody yang tidak terhindar daripada itu. That's why call upon the Lord, berseru kepada Dia. Dia menolong kita untuk mengeluar. Saya sampaikan ini karena saya tahu kecenderungan ini terjadi kepada siapa, pemimpin, pastor, siapapun kita, hebat macam mana, kuat macam mana pun, diurapi macam mana pun kita. There is always tendency untuk kita jatuh. Apalagi kalau tidak membaca firman Tuhan. Apalagi kalau kita tidak aktif pelayanan bersama. Apalagi kalau kita tidak mau bersama dengan yang lain. Kalau Anda sudah mulai sembunyi-sembunyi sendiri-sendiri. Chances is iblis itu sedang pip di pintu. Tapi hari ini berseru kepada Tuhan. Mari kita istiharkan deklarasi terakhir. Mari kita bangkit berdiri. Katakan, this is not the end. 1, 2, 3. This is my second chance. I will not grow cold. I will not lose my fire. I choose to intensify in spirit, in service, and in surrender to the Lord. Beri ketepukan untuk Tuhan. Kita berdoa bersama. We don't have much time. Saya bukan hanya mau kita mendengar, but I believe there is strong presence of God in this place to speak to many of us, even bapak-bapak, ibu-ibu, semua kita. Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak mau hal-hal seperti mana yang saya sebutkan tadi, menghalang, menghambat. Rencangan Tuhan, tujuan Tuhan terhalang dalam kehidupan kita. Datanglah kepada Tuhan di dalam masa sendiri Anda, personal dengan Tuhan. Saya terdorong dengan ibu yang kongsikan pada pagi hari tadi. Dia bergumul dalam kehidupan dia. Dan dia katakan, Lord, waktu dia datang di tempat ini, dia katakan, message ini, it's really for me, dia katakan. God knows when kamu berseru kepada dia, ada pergumulan dia tersendiri. Dan saya mau menyatakan bahwa bila kita berseru kepada Tuhan, Tuhan menolong anak. Menyelamatkan, kata firman Tuhan itu bukan hanya masuk supaya kita masuk surga. Menyelamat Anda daripada keadaan Anda. Untuk mengeluarkan Anda daripada the pit, daripada lembah, daripada ikatan, daripada segala yang menghambat Anda. Mari saja kita angkatkan tangan di dada kita. I want you to just pray and declare that in Jesus' name. Lord, help me. Kalau Anda dalam keadaan sepertinya terbelenggu di situ, anak muda. Jesus love you. Jesus has great plan for your future. Jangan biarkan keadaan sungsen terjadi dalam hidup Anda. Ini waktu yang mencabar semua kita. Suami istri, jangan biarkan, jangan dilayani seperti mana yang saya katakan tadi. Karena itu akan menghancurkan keluarga Anda. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami datang. Mari kita berdoa bersama. Speak to God. Kamu berbicara kepada Dia. Dalam keadaan Anda.
Bapa surgawi, kami datang pada saat ini. Kami berterima kasih atas anugerah dan kasih Tuhan. Teguran-Mu Tuhan kepada kami karena Engkau mengasihi kami. Engkau tidak mau kami terjerat dengan semua tipu muslihat iblis, godaan iblis, bujukan iblis yang mau bawa kami menyimpang dari tujuan dan rancangan Tuhan. Supaya hidup kami terpelihara, terhindari daripada segala yang dapat menakluki kami Tuhan. Pada saat ini sehingga kami terpelihara daripada segala usaha yang mau menghancurkan rancangan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saya berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang mendengar. Apapun pergumulan yang ada, apapun keadaan posisi dia. Tuhan, seperti mana Samson dalam keadaan yang menyakitkan, dalam keadaan yang membelenggukan dia, dalam keadaan yang seperti tidak ada harapan untuk dia. Dia berseru di dalam nama Allahnya itu, Allah Israel, dan pertolongan datang kepada dia, memberikan dia satu semangat kekuatan untuk mengalahkan musuh di akhir hidupnya, dan dia membebaskan Israel dari tangan musuh. Demikian Tuhan, pakai hidup kami menggenapi tujuan-Mu bagi kehidupan kami. Setiap anak-anak-Mu hari ini yang tahu ada panggilan, ada tujuan Tuhan bagi hidupnya, tapi oleh karena kami tidak setia kepadamu, tujuan, visi Tuhan kadang-kadang terkubur. Tapi hari ini Tuhan, it is unearthed, itu Tuhan dibongkarkan kembali. Dan biarlah kiranya dengan pertolongan-Mu, sekali lagi Tuhan, genapi di dalam kehidupan kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua kita katakan, amin. Berikan tepukan yang gemuruh Tuhan kita.